Bank terkejut. 30 menit setelah manajer hina gembel, rahasia mengerikan terungkap. Di sebuah bank megah, semua terlihat normal. Lantai marmer mengilap, mobil mewah bersender di depan pintu, dan pegawai mengenakan jas berpakaian rapi. Tapi semuanya berubah dalam sekejap. Lihat, manajer, dengan senyum dingin, menghina seorang gembel yang melangkah masuk. Suara tawa menggema, sebuah lelucon sinis di antara para pegawai. Lalu, tak lama setelah itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Listrik mati seketika. Ruangan gelap gulita. Suara panik mulai terdengar bercampur dengan suara pintu yang berdentum. Kegelapan itu membawa sesuatu yang lain, aroma tajam, seperti besi dan darah. Orang-orang mulai berbisik. Apa yang terjadi? Apa yang dia bilang? Jantung mereka berdenyut kencang, tangan bergetar. Di tengah kecemasan, terdapat satu suara yang jelas, sebuah teriakan samar menembus kesunyian. Ada sesuatu yang muncul, semua mata beralih ke sudut ruangan. Dari kegelapan, sesosok tubuh muncul, tak terlihat jelas, tapi aura kesedihan yang deras menyelimuti seisi ruangan. Teriakan, raungan mengerikan. Di mana dia? Gembel itu, siapa dia sebenarnya? Mereka semua menjadi saksi dari sesuatu yang lebih dari sekadar hinaan. Kemanakah dia pergi? Apa hubungan gembel itu dengan misteri yang baru saja terungkap? Hei, sebelum kita lanjutkan dengan cerita luar biasa ini, saya perlu memberi heads up yang penting. Banyak pelanggan melaporkan bahwa YouTube telah mengeluarkan mereka tanpa peringatan. Luangkan waktu sekejap untuk memeriksa tombol merah di bawah untuk memastikan Anda tetap berlangganan saluran ini. Saya tidak ingin Anda ketinggalan konten eksklusif yang akan datang. Dan saat Anda di sana, tekan tombol suka, itu benar-benar membantu saya dengan algoritma. Oh, dan beritahu saya di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton? Saya senang mengenal setiap orang luar biasa yang menjadi bagian dari komunitas ini. Partisipasi Anda membuat semua perbedaan. Mari kita terhubung. Kegelapan seolah merangkum semua keberanian yang tersisa di dalam ruangan. Suara nafas tak teratur bersahutan, menciptakan suasana menegangkan yang menggantung di udara. Apa yang baru saja terjadi? Siapa yang muncul dari gelap itu? Gembel itu, yang dipandang rendah, kini seolah memiliki kekuatan yang menakutkan. Jemarinya kotor dan bergetar, tapi matanya bersinar dengan sesuatu yang tak bisa difahami. Ada rasa sakit yang dalam, tapi di balik itu, ada tekad yang tak bisa dipadamkan. Mau pergi kemana semua manusia sombong? Suaranya mengalun dalam nada aneh. Ini lebih dari sekedar pertanyaan. Sikin dia tahu sesuatu yang orang-orang di bank ini tidak tahu. Mereka menahan nafas, terpaku di tempat mereka. Lalu, tiba-tiba, tanpa peringatan, lampu menyala kembali. Kecerahan membanjiri ruangan, tetapi wajah-wajah yang terkejut tidak bisa dipalingkan dari sosok gembel itu. Dia berdiri di tengah-tengah mereka, dikelilingi oleh aura misterius. Hening. Semua terdiam. Matanya berkeliling, menatap satu persatu karyawan yang sebelumnya mengejeknya. Dan, dalam sekejap, semua itu berubah. Sebuah nada keras menggetarkan setiap sudut ruangan, suara pintu berderak, seperti ledakan yang mengguncang kenyataan. Dia adalah, kata manajer, suaranya tercekat dalam tenggorokan. Tapi sebelum bisa melanjutkan, suara dari luar mulai menyusup masuk. Siren. Sirene bergetar di udara, menambah tekanan ketegangan. Para pegawai saling tatap, kebingungan dan ketakutan menyisiri wajah mereka. Komunikasi tidak bisa tertangkap, semua terjebak dalam ketidakpastian. Apa yang terjadi di luar? Apakah ada yang lebih besar dari ini? Gembel itu lalu menatap tajam pada manajer, dengan tatapan yang seolah bisa menembus jiwa. Kau akan tahu siapa aku, katanya perlahan, suaranya penuh ancaman. Keringat mengalir di dahi para pegawai. Atmosfer semakin tebal, seperti udara sebelum badai. Kemudian, suara ketukan datang dari arah belakang. Suara berat yang membuat semua orang berbalik. Pintu kaca terhempas keras. Seorang pria berpakaian polisi muncul, wajahnya serius dan penuh kebencian.
Siapa yang menghina warga negara kami di sini? Teriaknya, suaranya menggema dalam keheningan. Sekarang, semua orang merasakan jantung mereka bergetar. Kedigengen semakin memenkak. Siapa yang mengira sebuah hinaan bisa berakhir di situ? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ada lebih banyak rahasia yang terungkap setelah ini? Dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya gembel itu sembunyikan? Semua terjebak dalam ketidakpastian. Perfridik akan datang. Dapatkah mereka mengatasi kengerian yang akan gegap gempita setelahnya? Kekacauan menyelimuti ruangan. Suara sirene menggema semakin dekat. Sementara itu, gembel itu masih berdiri di tengah kerumunan, matanya seperti bara api yang menyala di tengah kegelapan. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan, napas mereka terasa terhenti di tenggorokan polisi itu, dengan wajah keras dan tatapan tajam, sudah mulai bergerak maju. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya, suaranya berdengung menembus kebisingan. Dia melihat ke arah Meneyer, yang kini tampak lemah seperti daun diancang-ancang. Jawab, teriaknya lagi, menambah tekanan pada suasana yang sudah tegang. Para pegawai saling tatap, mulut mereka terkatup rapat. Keringat mengucur di wajah mereka, bercampur dengan rasa takut yang menghimpit. Apakah mereka akan tidak terlibat? Atau akan ada yang lebih buruk? Gembel itu tidak tergoyahkan. Bahkan di hadapan polisi, aura misterius tidak hilang dari dirinya. Kau tidak diminta untuk datang, petugas, katanya, suaranya tenang namun menghujam tajam. Tapi kau sebenarnya tahu, bukan aku yang kau cari. Sebagian pegawai terbelalak. Apa maksudnya? Ada aura ancaman yang syarat kata-kata itu. Polisi itu tampak ragu sejenak, kemudian wajahnya yang serius berubah menjadi lebih skeptis. Kau menginginkan warga negara? Apa kau tidak tahu? Warga negara? Gembel itu memutar kata-kata itu. Apakah mereka tahu siapa yang sebenarnya terencam di sini? Dia melangkah maju, dan seolah ruangan menjadi lebih kecil. Kau tak tahu apa yang ada di belakang dinding ini? Lingkungan itu terdiam lagi. Mungkin ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar hinaan yang terjadi. Cobalah cek laporan. Teriak seseorang dari kerumunan. Nada suaranya tenggelam dalam kepanikan. Begitu kalimat itu meluncur, gembel itu mengangguk. Wajah polisi berubah. Ada sesuatu yang menggelitik dalam pikirannya Meneyer. Meski bibirnya bergetar, mencoba untuk berbicara. Maksudmu ada sesuatu yang disembunyikan? Suaranya nyaris tak terdengar. Jantungnya berdebar tidak karuan. Rasa cemas menyebar seperti api, membuatnya menyesal karena pernah meremehkan orang itu. Gembel itu tersenyum miris, lalu melirik ke arah jendela. Sirene semakin mendekat. Yah, kalian akan segera tahu, katanya tanpa ekspresi, seolah melihat jauh ke depan namun, tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar dari luar. Semua orang langsung menoleh, ketakutan mencekam di wajah mereka. Apa yang terjadi? Seakan merasakan sesuatu yang sangat mengerikan akan segera terungkap, polisi itu berbalik dan berlari menuju pintu, menyuruh orang lain untuk menjauh. Tetap di sini, teriaknya. Suaranya menggema ketika dia menghilang ke balik pintu di dalam ruangan, ketegangan meningkat. Peluh dingin membanjiri dahi para pegawai. Apa yang sedang terjadi di luar? Suara jeritan mulai terdengar. Gembel itu berdiri tegak, mengamati semuanya dengan senyum penuh misteri, seperti dia tahu hal-hal yang tak seorang pun tahu. Dia menatap Meneyer lagi. Kita memang belum selesai. Saatnya semua terungkap. Kalian membutuhkan kebenaran ketika pengumuman melalui pengeras suara menggema, dan suara ramai di luar semakin kacau, semua orang tahu. Situasi ini lebih dari sekedar bank yang kesulitan. Sesuatu yang lebih gelap sedang berputar di luar sana, dan angin perubahan sedang bertiup. Dengan ini, kebenaran siap dihantam. Jika hanya mereka tahu betapa dalamnya semua ini. Dan di luar, gemuruh kesulitan belum sepenuhnya terdengar. Apa yang akan terjadi ketika dinding kebohongan mulai runtuh? Apakah mereka akan selamat sebelum kebenaran terungkap? Jeritan semakin kengkang. Suara gaduh di luar menjalar ke ruangan, membuat semua orang merinding.
Mereka berdiri di tempat, berusaha menangkap tiap potongan informasi dari luar. Polisi yang berlari keluar, seolah sedang menghadapi monster yang mengintai di balik bayangan. Apakah ada yang menyerang? Salah satu pegawai berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Dia tampak ketakutan, wajahnya pucat. Keringat mendingin di kulitnya, selagi semua mata terbuka lebar menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Gembel itu, meski situasinya genting, masih tampak tenang. Ada secercah suara keyakinan di wajahnya, seolah semua ini telah terencana. Kalian tidak mengerti, katanya, nada suara tenang namun dalam. Kebenaran ini akan menjadi bumerang bagi kalian. Dan untuk beberapa orang, itu akan mengubah segalanya. Meneyer mulai bergetar, wajahnya berwarna abu-abu. Apa yang kau maksud? Tanyanya. Tetapi gembel itu tidak menjawab. Dia malah memandang ke arah pintu, seolah wisuda dari ketakutan yang melanda semua orang di ruangan. Suara bentakan dan teriakan lain menggema. Semakin lama, semakin banyak. Polisi setempat menjerit, dan suara kaki berlarian semakin mendekat. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan ketika suara tembakan memenuhi ruang udara, semua orang terperangah. Demi Tuhan! Teriak pegawai yang lain, wajahnya memucat, ketakutan memenuhi biji matanya. Beberapa pegawai mulai bergerak mundur, ingin menemukan tempat berlindung. Namun, gembel itu berdiri teguh. Kalian tidak bisa melarikan diri dari kebenaran. Itu akan mengejar kalian, ujarnya, nada suaranya seakan menembus semua kebisingan. Tiba-tiba, pintu terbuka kembali. Seorang polisi masuk dengan nafas terengah-engah, matanya tajam meneliti ruangan. Kalian semua harus bergerak. Di luar sedang terjadi kekacauan, serunya. Kami tidak memiliki banyak waktu. Keresahan menyebar lagi. Mereka mulai berbisik satu sama lain, suara getar di antara mereka semakin gemuruh. Apa yang terjadi di luar? Siapa yang menyerang? Semua orang menunggu jawaban, seakan sekadar satu kata dapat menyelamatkan mereka dari ketakutan ini. Gembel itu menatap si polisi dengan tatapan tajam. Kau tahu siapa yang berada di balik semua ini, bukan? Tanyanya. Polisi itu menggeleng, ragu. Jangan berani mendekatinya. Beri kami waktu. Jawabnya sambil menatap gembel dengan ekor mata. Kemudian, suara orang-orang di luar semakin mendekat, teriakan dan pertempuran. Adrenalin membanjiri ruangan, mendorong rasa takut untuk memenuhi relung hati para pegawai. Mungkin mereka harus mencari jalan keluar. Mungkin saat ini, pilihan yang terbatas adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Tidak ada jalan keluar. Teriak Meneyer, suaranya putus asa. Kita terjebak di sini. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah semua harapannya sudah sirna. Gembel itu tersenyum, bukan senyuman yang tenang, melainkan sinis. Runtuhnya dinding kebohongan itu hanya akan terjadi jika kalian berani menggali lebih dalam. Persiapkan dirimu. Semua ini baru permulaan. Mereka terpaku, nafsu bertahan hidup berperang dengan rasa ingin tahu. Apa yang akan terungkap? Ketakutan menggelayuti ruang itu. Seakan seluruh dunia di luar sedang bergejolak, dan mereka terperangkap dalam hening yang angkuh. Saat suara gaduh kembali menghampiri, jiwa mereka menguat. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik dinding ini? Kebenaran makam apa yang sedang menuju mereka. Satu pertanyaan menggantung. Siapa yang sebenarnya akan selamat di akhir semua ini? Suasana di ruangan itu semakin tegang. Jeritan di luar menjadi lebih jelas, semakin mendekat, seperti ombak yang menghantam tebing. Keringat dingin mengucur di pelipis semua orang, wajah-wajah mereka pucat seolah baru melihat hantu. Mungkin, hantu bernama kebenaran. Apakah kita benar-benar terjebak di sini? Suara pegawai itu bergetar, tidak ada yang mampu menjawab. Mereka semua merasakan hal yang sama, ketidakberdayaan. Gembel itu masih berdiri di tempat yang sama, tidak tergoyahkan, bagaikan batu karang di tengah lautan badai. Saya tidak akan membiarkan kita terjebak, tambah Meneyer, berusaha mengumpulkan keberanian. Dia melangkah untuk mendekati pintu, tetapi gembel itu menepuk bahunya. Berhenti, mungkin ini kalimat terakhir yang kau miliki,
Ia bicara dengan ketenangan yang aneh. Manajer tampak marah. Kau tidak berhak menghentikanku. Tapi aku tahu apa yang ada di luar. Lebih baik jika kalian tetap di sini, jawab Gembel. Ada ketakutan yang menyelip di antara kata-katanya. Ruangan itu seketika sunyi. Suara tembakan jauh lagi rentetan, membuat jantung semua orang berdebar lebih cepat. Apa yang terjadi? Teriak seseorang, suaranya melengking penuh kekhawatiran. Aku tidak tahu, kata pegawai lain, wajahnya semakin terbata-bata. Tetapi suara itu, seakan ada yang berjuang untuk hidupnya di luar Gembel itu berpaling, melihat keluar jendela yang tersembunyi di sudut ruangan. Tapi gelap malam membuat segalanya semakin misterius. Apa yang sebenarnya terjadi di luar sana? Beberapa pegawai berbisik, saling berpegangan tangan, seolah kekuatan itu dapat membantu mereka melewati ketakutan ini. Dan kemudian, sebuah suara menghentak dari luar, sebuah teriakan merobek malam. Mereka datang. Semua orang lari. Sekuat tenaga, Gembel itu berbalik. Wajahnya menunjukkan ketegangan luar biasa. Kalian harus tahu ini. Suaranya meninggi. Semua mata kini tertuju padanya, penuh harap untuk jawaban. Siapa yang datang? Seorang pegawai bertanya, suaranya bergetar. Semua yang kalian sembunyikan. Semua yang kalian takuti. Mata manajer melebar. Sepertinya dia baru menyadari beratnya kata-kata Gembel tersebut. Keringat basah di dahi mereka kini dingin membeku. Cepat, ada yang harus kita lakukan. Kita tidak punya banyak waktu, suaranya mendesak, mencoba menggerakkan semua orang dari kepanikan. Apakah kita akan melawan mereka? Seorang pegawai dengan tangan bergetar bertanya. Lebih baik bersiap untuk menghadapi kebenaran yang sedang datang, jawab Gembel, dan sekali lagi matanya mengarah ke pintu. Sekejap semua orang merasakan ketegangan, seakan waktu berhenti sejenak, dan saat itu, suara kaki yang berlarian mendekat penuh derasnya, seakan sebuah badai yang siap menghancurkan segalanya. Lari sekarang atau menghadapinya. Suara Gembel itu menggelora dalam keheningan. Gembel itu melangkah maju, matanya tajam, seolah bersiap menghadapi kegelapan di luar. Kalian tak bisa menyembunyikan diri lagi, semuanya akan terungkap malam ini. Mencengkeram hatinya, ketakutan dan harapan saling bertautan. Apa yang akan mereka temukan? Siapa yang benar-benar datang? Dan apa rahasia luar biasa yang telah lama tersembunyi? Dengan napas tertahan, mereka semua ragu. Dengan suara gaduh dari luar menjadi paduan ketakutan dan misteri, terlintas satu pertanyaan. Apakah semua ini benar-benar hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar? Mata semua orang terfokus pada Gembel itu. Jantung mereka berdegup kencang. Gembel itu tampak lebih dari sekadar orang biasa saat ia melangkah maju. Ia bagaikan perisai di hadapan bahaya yang akan datang, meskipun seluruh polaritas ketakutan jelas menghantui wajahnya. Suara kegaduhan di luar semakin mendekat. Kaki-kaki berlarian, teriakan, dan suara barang pecah beradu menjadi satu. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang akhirnya berteriak, kepanikan menguasai nada suaranya. Gembel itu benar, bisik seorang pegawai, suaranya bergetar. Kita tak bisa bertahan di sini lebih lama lagi. Kita harus keluar. Apa kalau di luar lebih berbahaya? Kata yang lain, dengan pelipis kini keringatnya membasahi. Lebih baik menghadapi apapun itu daripada terjebak di sini, jawab Gembel, keberaniannya melawan ketakutan yang kelihatan jelas di udara. Ke belakang. Sekarang. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke pintu. Suara tegasnya membuat semua orang terjaga dari ketakutan yang memadamkan semangat mereka. Satu langkah ke belakang. Lalu dua langkah ke belakang. Hanya satu pintu yang menghabungkan mereka dengan dunia luar. Yang misterius. Yang berbahaya. Jika kita menyerahkan diri, kita bisa saja selamat. Teriak manajer dengan wajah penuh harapan yang dipaksakan. Dia tampaknya tidak menyadari arus kegelapan yang mengancam di luar. Tapi siapa yang sana? Siapa yang datang? Suara pegawai itu memecah ketegangan, pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Kedua jendela di ruangan itu terasa semakin sempit. Rasa sesak seperti sedang terhimpit datang mendekat. Keringat dingin merembes,
dan mata semua orang tampaknya berpandangan liar, mencari jawaban di antara sesama mereka. Ini lebih dari sekadar bentrokan. Gembel mengulurkan tangannya ke arah jendela. Wajahnya terlihat sangat serius, dan mulutnya bergetar. Saatnya kita menghadapi kebenaran. Tiba-tiba, jendela yang bisa dilihat Gembel itu bergetar, menandakan ada sesuatu yang besar datang. Suara berderak dari luar mengguncang. Kaca di sekeliling bergetar, dan bayangan gelap datang mengisi ruang. "Hati-hati!" teriak satu pegawai, seolah menyadari potensi bahaya yang ada. Beberapa dari mereka mendekat, mendengarkan detak jantung dan napas yang tercekat. Satu langkah ke depan, dan ada derap kaki yang menggema dengan angkuh. Kedengarannya seakan semua orang di luar itu adalah bagian dari badai yang sudah meledak. Tidak ada yang tahu seberapa jauh atau seberapa cepat ancaman itu menyingkirkan mereka. "Jangan jadi pencekat," kata Gembel yang kini berdiri di paling depan. "Siapa yang berani maju bersama saya? Kita tidak bisa selamanya bersembunyi." Detak jantung mereka semakin cepat. Ada yang ingin melawan, tetapi banyak juga yang ingin bersembunyi. Berpikir untuk melarikan diri tanpa tahu kemana harus pergi. "Lihat!" Seorang pegawai menunjuk ke jendela sambil bergetar. "Apa itu?" Ada sosok. Bayangan di luar kian mendekat, suara teriakan tampak tak terelakkan. Tekanan itu menyesakkan, seakan-akan mereka terjebak dalam kegelapan yang mengancam. Dan saat semua mata terarah, seorang gadis kecil tampak di luar. Matanya berkilauan, tetapi wajahnya dipenuhi ketakutan. "Tolong!" jeritnya dengan suara lucu yang meluruhkan semua ketegangan sejenak. Mereka ada di sini. Tidakkah semua ini terlalu absurd? Sebuah anak kecil di tengah badai ini, meminta pertolongan. Momen itu seperti detak jantung yang terhenti, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Jangan!" teriak seseorang, tetapi sudah terlambat. Gembel itu melangkah maju, langsung membuka pintu, saat semua orang terbelalak. Mereka benar-benar kehilangan harapan. Gembel itu benar, mereka tak bisa terus bersembunyi. Ketika pintu terbuka, cahaya luar menyoroti wajah Gembel. Dan di luar, langit berapi-api, menciptakan bayangan mengerikan. "Inilah saatnya," bisiknya pada diri sendiri namun didengar semua. Dengan satu langkah, ia pergi menjauh dari kegelapan. Para pegawai saling pandang, seolah mengharapkan satu sama lain untuk memutuskan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang akan tersisa? Saat teriakan gadis kecil itu melengking kembali, mengguncang kaca jendela. Satu pertanyaan bergejolak di pikiran semua orang. Apakah mereka akan berani mengikuti Gembel itu keluar atau bertahan di dalam ketakutan? Pintu terbuka lebar, membiarkan angin dingin menyapu ruang dengan kekuatan yang mencekam. Semua orang menahan napas. Kegelapan di luar tampak bergerak, seperti monster lapar yang siap menerkam. "Detak jantung mereka bersatu dalam satu irama ketakutan." Gembel itu melangkah keluar, dan cahaya menyinari wajahnya yang penuh kerutan. Namun, bukan keanggunan yang tampak. Hanya ada ketegangan. "Ikuti saya!" teriaknya lagi, suaranya bertenaga di tengah kepanikan luar. Seolah terbawa oleh arus tak terlihat, beberapa pegawai mulai maju. "Masih ragu? Tetapi ada seserka harapan di dalam diri mereka." Mereka melangkah, satu persatu. Keputusan itu terasa menyakitkan, seperti menarik jari dari air panas. "Jangan tinggal di sini!" teriak Gembel itu, suaranya bisa menghapus penghalang ketakutan. Namun, saat mereka menjauh dari pintu, ketakutan itu kembali menyergap. Suara teriakan gadis kecil terputus-putus mengingatkan mereka pada alasan mereka berdiri di sana. "Tunggu! Apa yang terjadi di luar?" teriak Meneyer sambil menekan tangannya ke keningnya, tampak bingung dan ketakutan. Di luar, gelombang suara menghantam. Kedengarannya seperti ribuan langkah yang mendekat. Masing-masing langkah itu penuh dengan ancaman. Seseorang di belakang mulai meragukan keputusan. "Kita tidak tahu apa yang menangi kita di sana." Suaranya serak, tetapi itu membuat orang-orang di sekitarnya terdiam. "Masih ada waktu untuk kembali," bisik pegawai lainnya,
Wajahnya seperti diterpa badai ketakutan. Tapi gembel itu sudah tidak bisa mundur. Kita sudah di tepi yang dalam. Jika kita tidak melangkah sekarang, kita akan kehilangan segalanya. Detak jantung kembali membara. Jika ada momen di mana keberanian dihadapkan dengan keraguan, saat inilah itu. Semua mata tertuju pada pintu, menunggu keputusan. Sebuah kegelapan menjalar ke ruangan, dan suara di luar semakin gelisah. Akhirnya, seorang perempuan muda yang tadinya terlihat putus asa melangkah ke depan dengan gerakan berat. Saya akan pergi, siapa yang mau ikut? Tanyanya, suaranya bergetar dengan campuran ketakutan dan harapan. Saya satu pegawai menjawab, lalu yang lain turut beranjak. Tunggu. Apa sekarang kita harus bersama? Tanya manajer, berusaha menunjukkan ketidakpastian di saat mendesak. Tapi gembel sudah melangkah maju dengan cepat, pandangannya tajam ke arah luar. Kita tidak punya pilihan. Di luar terlihat bayangan-bayangan bergerak, puluhan sosok berdiri menunggu, memisahkan mereka dari kebebasan. Gembel itu menoleh ke belakang, matanya penuh tekad. Masuklah dan ikuti, atau tinggal di sinema ketakutan. Gadis kecil itu masih di sana, wajah pucat namun mulutnya terkatup rapat. Kemudian terdengar suara gemuruh, seakan gelombang bencana siap menghantam. Hanya ada satu jalan. Teriak gembel, tangannya terulur ke arah gadis kecil yang terjebak dalam ketakutan. Bersama-sama kita bisa melawan. Tapi itu hanya satu langkah. Berani? Ragu? Suara berdebar memecah keheningan, suara dari luar kian mendekat. Apa yang akan mereka temui? Siapa yang menunggu di depan mereka? Tukang gembel yang berani di ujung koridor kegelapan membawa pertanyaan baru, dan di antara suara bising itu, harapan dan ketakutan bertarung untuk panggung utama. Dia menarik napas dalam-dalam, ancaman di depan semakin mendesak. Inilah saatnya. Dengan satu gerakan, dia berlari menjauh dari pintu, tubuhnya melesat ke arah masa depan yang tak pasti. Dan gadis Kessel itu menjerit lagi. Mengeluarkan suara yang membengkakkan mereka semua dari mimpi buruk. Pasukan kegelapan gerak lebih cepat. Siapa yang akan mereka jumpai di ujung jalan? Apakah mereka akan berani menghadapi kenyataan atau lari dari sesuatu yang lebih menjadikan? Kegelapan menanti mereka di luar. Langkah gembel itu menggema di antara dinding-dinding yang semakin gelap. Setiap detak kakinya terasa seperti pengumuman bagi semua yang menonton. Mereka benar-benar harus memilih. Apakah mau melangkah ke dalam kegelapan atau tetap terjebak dalam ketakutan? Gadis kecil itu masih berteriak, matanya membelalak, wajahnya tampak bimbang. Dia sama sekali tidak tergerak. Wajah-wajah di belakangnya saling melirik, di antara keraguan dan tangisan. Rasa cemas menderu tak tertahankan. Gembel itu melihat ke belakang sekali lagi, mengundang yang lain untuk bergabung, tetapi tidak semua orang ikut. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia berteriak, suaranya bergema melawan kebisingan prahara di luar. Kegelapan itu menggetarkan suasana. Bayangan-bayangan terlihat bergerak pantas di balik hingar-bingar. Detik-detik terasa berlarut. Setiap momen seakan menjadi ujian bagi mereka yang hadir. Satu pegawai, seorang pria dengan wajah basah keringat, berbisik, mungkin kita bisa kembali, mungkin ada jalan lain. Ada keheningan sejenak. Semua menunggu, napas mereka tertahan. Bukan hanya suara di luar, tetapi sesuatu yang lebih menakutkan dari dalam. Gembel itu mulai terbakar dengan kemarahan. Apakah kalian mau mati di sini? Ini bukan jalan pulang. Dia melangkah dengan tegas, terasa seperti dia adalah satu-satunya perisai mereka dari gelombang kegelapan yang semakin mendekat. Rasa putus asa menyelimuti pegawai lain. Beberapa dari mereka saling merangkul, sementara yang lain merosot ke lantai, tak berdaya. Namun, di antara ketakutan itu, muncul sedikit cahaya. Gadis kecil itu, berani dan cekatan, perlahan melangkah menjauh dari sudut. Ikuti saya. Dia berteriak, suaranya penuh tekad. Kita tidak bisa tinggal di sini. Meskipun semua tampaknya hilang, harapan mulai tumbuh. Satu demi satu, pegawai lain mulai bergerak, tergerak oleh keberanian gadis itu. Naaman, suara gembira di luar semakin keras,
Menggerakan ketakutan dalam dada setiap orang. Apa yang sebenarnya menunggu di luar? Suara lain melengking, meluap dalam kecemasan. Kegelapan semakin mendekat. Dalam suasana tegang, gembel itu mendorong mereka maju, menembus gerombolan yang berlumuran misteri. Jika kita tidak bergerak, kita akan menjadi bagian dari kegelapan itu. Dia mengancam. Detak jantung berdebar cepat, suasana terasa seperti menjelang badai. Akhirnya, setelah beberapa detik yang seolah-olah berjalan lambat, wanita muda yang awalnya penuh keraguan ikut melangkah, terhuyung, tapi berani. Ayo, kita bisa melakukannya bersama. Seperti simfoni, suara mereka bersatu, dan di tengah tense, langkah-langkah itu mulai mendekati gempuran di luar. Mereka melangkah maju, tetapi saat pintu mulai tertutup rapat, suara rintihan terdengar jelas dari balik bayangan. Siapakah yang menancai di luar? Apa yang terjadi pada mereka yang tidak ikut pergi? Gembel itu berbalik, matanya bersinar dalam kecemasan yang mendalam. Kita harus cepat. Mereka dekat dengan itu, mereka berlari menjauh dari pintu, dan suara kegelapan semakin mengisi suasana, seolah menggenggam setiap peluang mereka untuk melarikan diri. Apa yang sebenarnya menunggu di depan mereka? Siapa yang terhimpit di dalam kegelapan itu? Dan, seandainya mereka melangkah, apakah mereka akan menemukan keselamatan atau hanya terjun ke dalam kebinasaan tidak terduga? Kegelapan menanti mereka, namun dorongan untuk melangkah lebih besar dari ketakutan. Langkah-langkah mereka terasa berat, penuh ketegangan. Gembel itu memimpin, matanya terfokus ke depan, tetapi rasa cemas tak kunjung reda. Di belakang, suara gadis kecil itu meraung. Ayo, cepat! Mereka berlari menembus kegelapan. Tiap detik berharga, setiap detak jantung terdengar bergemuruh. Gembel itu menoleh ke belakang, wajahnya tegang. Jangan berhenti. Jika kalian berhenti, kalian akan hilang. Lampu-lampu yang berkedip dari ruangan sebelah membuat bayangan-bayangan di sekeliling semakin menyeramkan. Kegelapan tak hanya dikelilingi frekuensi kemarahan. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menjejar mereka. Di mana kita? Seorang pegawai, wajahnya pucat, berteriak. Suaranya penuh ketakutan. Mungkin kita bisa, ucap seorang pegawai lainnya, namun gembel itu memotong, tidak ada waktu untuk kembali. Kita harus terus maju. Badan mereka mulai melemah. Keringat membasahi pelipis, nafsu menguap tertahan dalam dada. Hati-hati mereka menghantam lambang harapan yang mulai pudar. Bayangan gelap bergetar di depan, menunggu untuk menelan mereka. Gadis kecil itu kembali bersuara, di depan itu ada cahaya. Dia menunjuk dengan jari kecilnya, melihat sesuatu berkilau di ujung lorong. Cahaya itu seolah menjanjikan kebangkitan. Namun, dari belakang, suara serak terdengar, memecah keheningan. Tunggu! Semua berhenti. Mereka berbalik. Seorang pegawai yang tertinggal mendekat, napasnya tersengal. Jangan tinggalkan aku. Raza bersala merayap ke dalam hati mereka. Mereka tahu kegelapan tidak akan menangguh. Gembel itu berjuang melawan dorongannya untuk terus maju. Kita tidak bisa. Dia bisa menyusul kita. Akhirnya, keraguan melanda. Mereka terjebak dalam pilihan yang menjadikan antara menyelamatkan diri dan menangguh untuk membantu. Kegelapan semakin dekat, dan mereka bisa merasakan napasnya membeku, meresap rasa takut ke tulang. Gadis kecil itu mengingatkan mereka, jika kita bersatu, kita bisa mengalahkannya. Ada secercah keberanian yang muncul kembali dalam diri mereka. Namun, suara rintihan dari luar semakin keras. Apakah itu latar belakang dari kegagalan mereka? Atau adakah makhluk lain yang menangguh untuk dibebaskan dari kegelapan itu? Gembel itu berteriak. Ikuti aku. Kita harus bergerak. Mereka melangkah bersama, menuju cahaya, dan kegelapan menggelora di belakang. Suara rintihan semakin mencolok, memanggil nama mereka satu persatu lalu, ketika mereka mendekati cahaya, detik terakhir terasa melambat. Cahaya itu bukan hanya terang, ia tampak menipu. Apa yang ada di baliknya? Apakah itu jalan keluar atau permainan dari kegelapan itu? Pertanyaan itu melesat di benak. Dan saat mereka melangkah lebih dekat,
Rasa dingin menyerang kulit mereka. Cahaya itu menggandeng mereka. Namun, apakah itu benar-benar harapan atau kehampaan menanti? Saat mereka sampai di tepi cahaya, sebuah suara menggema dari kegelapan, mengancam keteguhan mereka. Apa yang kalian cari di sini? Dengan kalimat itu, langit-langit kehidupan mereka di atas mulai runtuh. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang bersembunyi di balik cahaya itu? Dunia di sekeliling mereka terasa seperti menyusut. Dengan kaki rapuh, mereka menatap cahaya yang tampak seperti lengan tak berujung, memanggil mereka dari kegelapan. Gembel itu berdiri di depan, wajahnya tegar meski hatinya bergetar. Ayo, serunya. Inilah saatnya. Mereka tidak bisa mundur. Ketegangan memenuhi ruang, sekitar tebing yang bergetar, seperti hembusan angin dari badai. Ragu dan harapan berperang di dalam hati masing-masing. Pertanyaan yang sama menghantui mereka. Apa yang menunggu di luar? Ketika akhirnya mereka melangkah keluar, sebuah ledakan suara terjadi di belakang mereka. Suara teriakan datang dari bayangan yang selalu mengintai. Di luar, kebisingan dari kerumunan semakin menguat. Gadis kecil itu berlari di depan, kecil namun berani, dan teriakan-teriakannya serasa menghapus keraguan. Aku di sini. Ikuti aku. Suaranya membawa semangat seperti angin segar yang menerobos hutan kegelapan. Semua orang bersatu di belakangnya, bisa merasakan bahwa harapan mereka ada di tangan gadis kecil itu. Gembel itu, meski tak sepenuhnya percaya, mengikuti kepemimpinan gadis itu. Ada kesadaran baru tumbuh di benak mereka. Keberanian bisa mengubah segalanya. Begitu mereka menjangkau cahaya, pemandangan yang mereka temui membuat hati terjatuh. Di depan mereka, terbuka sebuah lapangan luas. Ada kerumunan, tapi bukan untuk menyerang. Mereka yang sebelumnya merasa takut kini menyadari bahwa ini adalah tempat untuk memulai baru. Orang-orang berkumpul dengan harapan dan semangat, siap untuk melawan kegelapan yang telah menyelubungi mereka. Gembel itu menatap ke arah manajer dan pegawai yang sebelumnya menghina. Melihat keterpukulan di wajah-wajah mereka, sebuah rasa puas menyapu hatinya. Kini, mereka memahami betapa dalamnya pengabaian. Katu tahu siapa yang terancam di sini? Semuanya datang dari kesombongan kalian, katanya pelan, tetapi bisa didengar satu ruangan. Perlahan, kesadaran menyebar. Orang-orang saling memandang. Keberanian tumbuh dari benih penyesalan, dan pelajaran telah terpatri di jiwa mereka. Disinilah titik balik. Tak ada lagi cahaya dalam kegelapan mereka. Kini mereka akan menciptakan cahaya bersama. Dari belakang, seorang pelasai mungkul, menggenggam urusan untuk menegakkan keadilan. Tatapan pada wajahnya mengungkapkan bahwa dia menunggu transformasi. Kau sudah menemukan orang-orang yang kau cari, katanya kepada Gembel, suara tegas namun penuh penegasan. Ayo, sekarang saatnya menghadapi semua. Bersama-sama, langkah mereka membebaskan. Mereka bergerak menuju ingin perubahan. Sekeliling mereka bergetar, penuh dengan harapan dan penyesalan, tetapi mereka tahu, ini adalah awal baru. Ketika hujan menghapus kegelapan, setiap rintik seakan mengucapkan janji untuk masa depan yang lebih baik. Gembel itu, yang sebelumnya dipandang sebelah mata, kini menjadi pionir. Mereka jelas melihat bahwa kebenaran membutuhkan keberanian untuk dihadapi, meski dengan rasa sakit di hati. Gembel itu tersenyum. Dan sekarang, kalian paham. Dengan pada hati terbuka, setiap individu sabar menjalani perjalanan baru mereka. Saat matahari terbenam di horizon yang lebih cerah, masa lalu mulai sirna. Kini, saat untuk menatap ke depan, ke tempat yang lebih berani dengan kebenaran menyinari jalan. Akhirnya, Gembel itu menoleh sekali lagi ke arah orang-orang, bahu-bahu mereka bersatu. Dan, dengan satu suara tegas, dia menyerukan kepada semua yang hadir. Kita adalah satu. Jika ini tidak meninggalkan dampak yang terdalam di hati Anda, saya tidak tahu apa lagi yang bisa menciptakan pergeseran. Sekarang, inilah saatnya untuk bertindak. Anda need to subscribe now agar tidak ketinggalan konten luar biasa lainnya. Smash tombol like sekarang dan tunjukkan dukungan Anda.
Float kolom komentar dengan reaksi dan teori Anda tentang akhir cerita ini. Ingat, share video ini dengan setidaknya 5 teman yang juga harus mengalami momen luar biasa ini. Jangan tunggu even one more strength untuk berbagi.